semuanya, bersama saya Siti Aisyah. Pada video kali ini kita akan membahas materi operasi aljabar pada fungsi. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu operasi fungsi, sifat-sifat operasi fungsi, dan domain hasil operasi aljabar pada fungsi. Sebelum itu, yuk perhatikan ilustrasi berikut ini. Seorang fotografer dapat menghasilkan gambar yang bagus melalui dua tahap, yaitu tahap pemotretan dan tahap editing. Biaya yang diperlukan pada tahap pemotretan adalah Rp50.000 per gambar, ditambah biaya jasa memotret yaitu Rp15.000. Sedangkan pada tahap editing, biaya yang diperlukan adalah Rp20.000 per gambar, ditambah biaya jasa edit yaitu Rp10.000. Pertanyaannya, bagaimana bentuk fungsinya? Dan apabila Citra ingin melakukan sesi pemotretan untuk menghasilkan gambar yang bagus, berapakah total biaya yang harus dikeluarkan Citra untuk menghasilkan 10 foto? Nah, sebelum cari tahu jawabannya, kita pelajari dulu yuk teorinya. Menurut kalian, bagaimana ya contoh fungsi yang dapat dioperasikan? Jangan kemana-mana, tetap simak video berikut ini sampai selesai. Berikut adalah contoh fungsi yang dapat dioperasikan. Pertama, fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat. Kedua, fungsi fx sama dengan akar x negatif 4 dan gx sama dengan 2x kuadrat negatif 3. Ketiga, fungsi fx sama dengan x kuadrat negatif 5 dibagi x negatif 7 dan gx sama dengan negatif 14 dibagi x negatif 7. Jika kita perhatikan, fungsi-fungsi yang dapat dioperasikan bisa berupa fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi akar, maupun fungsi rasional. Nah, menurut kalian, adakah fungsi lain selain yang sudah kakak sebutkan yang dapat dioperasikan? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Kita mulai bahas submateri yang pertama, yaitu operasi fungsi. Diberikan definisi sebagai berikut. Jika f dan g suatu fungsi, maka operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. 1. Jumlah f dan g ditulis f ditambah g. Didefinisikan sebagai f ditambah g, x sama dengan fx ditambah gx. 2. Selisih f dan g ditulis f negatif g, didefinisikan sebagai f negatif g, x sama dengan fx negatif gx. 3. Perkalian f dan g ditulis f dikali g, didefinisikan sebagai f dikali g, x sama dengan fx dikali gx. 4. Pembagian f dan g didefinisikan sebagai f dibagi g, x sama dengan fx dibagi gx dengan gx tidak sama dengan 0. Karena jika gx sama dengan 0, maka akan menjadi tidak terdefinisi. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 negatif 2x kuadrat ditambah 4x negatif 5 dan fungsi gx sama dengan x kuadrat negatif 5x ditambah 6. Maka untuk penjumlahan fungsi f dan g nya adalah f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx. Tadi kan fungsi fx nya sama dengan 3x pangkat 3 negatif 2x kuadrat ditambah 4x negatif 5. Kemudian untuk fungsi gx nya x kuadrat negatif 5x ditambah 6. Jadi caranya kita operasikan dengan suku-suku yang sejenis. Jadi x kuadrat dengan x kuadrat, x dengan x, dan konstanta dengan konstanta, sehingga didapatkan 3x pangkat 3 negatif x kuadrat negatif x ditambah 1. Untuk selisih fungsi f dan g, yaitu f negatif gx sama dengan fx negatif gx sama dengan 3x pangkat 3 negatif 2x kuadrat ditambah 4x negatif 5. Negatif jangan lupa fungsinya untuk diberi tanda kurung
agar menghindari kesalahan. Jadi negatif dalam kurung buka kurung x kuadrat negatif 5x ditambah 6 tutup kurung. Kemudian kita lakukan operasi fungsi, didapatkan 3x pangkat 3 negatif 3x kuadrat ditambah 9x negatif 11. Kemudian kita punya fungsi yang lain, misalkan fungsi fx sama dengan x kuadrat negatif 5x ditambah 6 dan gx-nya sama dengan x negatif 2. Maka untuk perkalian fungsi f dan g adalah f dikali gx sama dengan fx dikali gx. Ini bisa kita kalikan pelangi ya istilahnya. Didapatkan hasil akhirnya nanti adalah 3x pangkat 3 negatif 7x ditambah 16x negatif 12. Kemudian untuk pembagian fungsi f dan g adalah fx dibagi gx sama dengan x kuadrat negatif 5x ditambah 6 dibagi x negatif 2. Nah, x kuadrat negatif 5x ditambah 6 bisa kita faktorkan, kemudian nanti bisa kita eliminasi baik pembilang maupun penyebut dengan x negatif 2, sehingga didapat hasil akhir yaitu f dibagi gx, fx dibagi gx sama dengan x negatif 3. Untuk menguji pemahaman kalian, kakak punya kuis nih. Coba kerjakan ya. Selanjutnya submateri yang kedua yaitu sifat operasi aljabar pada fungsi. Operasi aljabar pada fungsi memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama berlaku sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi nilai dari f ditambah gx akan sama dengan nilai dari g ditambah fx, sehingga urutan tidak memengaruhi nilai akhir keduanya. Kedua, berlaku sifat asosiatif pada penjumlahan. Jadi pada penjumlahan berlaku sifat komutatif dan asosiatif, sehingga apabila kita mengoperasikan fungsi f dan g terlebih dahulu ataupun fungsi g dan h terlebih dahulu, maka hasilnya pun akan sama. Selain pada penjumlahan, sifat komutatif juga berlaku pada perkalian. F dikali gx nilainya akan sama dengan g dikali fx, sehingga urutan pada penjumlahan dan perkalian itu tidak memengaruhi hasil akhir. Dan yang terakhir yaitu sifat asosiatif juga berlaku pada perkalian. Jadi kita bisa mengoperasikan f dikali g terlebih dahulu ataupun g dikalikan h terlebih dahulu, hasilnya akan sama. Jadi itulah keempat sifat operasi aljabar pada fungsi. Lanjut kita masuk pada submateri yang ketiga yaitu domain hasil aljabar pada fungsi. Jika f suatu fungsi dengan daerah asal df dan g suatu fungsi dengan daerah asal dg, maka operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika kita ingin mencari domain hasil penjumlahan dari fungsi f dan g, kita dapat menentukan irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi g. Begitu pula dengan domain hasil pengurangan dan perkalian. Sama halnya dengan penjumlahan, kita dapat menentukan domain hasil pengurangan dan perkalian dengan dari irisan domain fungsi f dan g. Namun, berbeda pada domain hasil pembagian, di mana pada domain hasil pembagian yaitu merupakan domain f diiriskan dengan domain g, kemudian diiriskan lagi dengan syarat karena pembagi itu penyebutnya tidak boleh bernilai 0. Sehingga gx tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut. Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat dan gx sama dengan akar x ditambah 7, tentukan domain hasil penjumlahan dari fungsi f dan g tersebut. Pertama kita cari dulu domain fungsi f dan fungsi g-nya dulu. Fx sama dengan 2x kuadrat. Nah, x kuadratnya di sini tuh nilai x-nya bernilai berapapun
itu tidak akan menjadi masalah. Sehingga domain fungsi f sama dengan x, di mana x merupakan elemen anggota himpunan bilangan real. Sedangkan untuk fungsi gx sama dengan akar x ditambah 7 merupakan fungsi akar. Jadi untuk akar itu ada syaratnya, di mana nilai dalam akar itu tidak boleh negatif atau nilainya itu harus lebih dari sama dengan 0. Maka x ditambah 7 lebih dari sama dengan 0, x lebih dari sama dengan negatif 7. Sehingga domain fungsi g sama dengan x, di mana x lebih dari sama dengan negatif 7 dengan x merupakan elemen anggota himpunan bilangan real. Selanjutnya, untuk mencari irisan dari domain kedua fungsi tersebut, yaitu fungsi f dan g, kita bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Jadi, untuk domain fungsi f tadi merupakan elemen anggota himpunan bilangan real, sehingga semua nilai yang ada di garis bilangan tersebut itu memenuhi. Kemudian, untuk domain fungsi g-nya itu kan harus lebih dari sama dengan negatif 7, maka dari negatif 7 ke positif tak hingga itu juga memenuhi. Kemudian kita perhatikan dari domain fungsi f dan g itu terjadi sebuah irisan, di mana irisan tersebut itu tergambarkan pada negatif 7 hingga ke positif tak hingga. Maka domain dari penjumlahan fungsi f dan g itu sama dengan x, di mana x lebih dari sama dengan negatif 7 dengan x merupakan elemen anggota himpunan bilangan real. Selanjutnya, untuk contoh domain hasil pengurangan, diketahui fx sama dengan x negatif 2 dibagi x ditambah 1 dan gx sama dengan akar x negatif 2. Tentukan domain hasil pengurangan dari fungsi f dan g tersebut. Sama seperti yang sebelumnya, kita cari dulu domain fungsi f dan g. Jika kita perhatikan, fungsi f di sini berbentuk fungsi rasional, di mana untuk mencari domain dari fungsi rasional itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Maka x ditambah 1 itu tidak boleh sama dengan 0, x tidak boleh sama dengan negatif 1. Sehingga domain dari fungsi f itu sama dengan x, di mana x tidak sama dengan negatif 1 dan x merupakan elemen anggota himpunan bilangan real. Selanjutnya, untuk fungsi gx itu merupakan fungsi akar, sama seperti yang sebelumnya. Jadi untuk fungsi akar itu nilai dalam akar itu tidak boleh negatif atau harus lebih dari sama dengan 0. Maka x negatif 2 harus lebih dari sama dengan 0, x lebih dari sama dengan 2. Maka domain fungsi g itu sama dengan x, di mana x lebih dari sama dengan 2 dengan x merupakan elemen anggota himpunan bilangan real. Kemudian kita gunakan bantuan garis bilangan. Dari domain fungsi f itu x-nya tidak sama dengan negatif 1. Artinya nilai negatif 1 itu bukan merupakan jawabannya. Selanjutnya kita coba lihat di domain fungsi g-nya. Domain fungsi g itu x-nya dimulai dari 2 hingga ke positif tak hingga. Karena negatif 1 sudah berada di luar interval dari domain fungsi g, maka kesimpulannya yaitu domain pengurangan fungsi f dan g sama dengan x, di mana x lebih dari sama dengan 2 dengan x-nya merupakan elemen anggota himpunan bilangan real. Contoh selanjutnya yaitu domain hasil perkalian. Diketahui fx sama dengan 5x kuadrat dan gx sama dengan x negatif 3 dibagi x negatif 1. Tentukan domain hasil perkalian dari fungsi f dan g tersebut. Kita cari dulu domain fungsi f dan fungsi g-nya. Domain fungsi f, karena di sini x-nya adalah kuadrat, maka domainnya adalah x, di mana x merupakan elemen anggota himpunan bilangan real. Sedangkan untuk fungsi gx-nya ini kan merupakan fungsi rasional, maka penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka x negatif 1 tidak boleh sama dengan 0, x tidak boleh sama dengan 1. Sehingga domain fungsi g sama dengan x, di mana x tidak sama dengan 1 dan x merupakan elemen anggota himpunan bilangan real. Kemudian kita gunakan bantuan garis bilangan.
dari domain fungsi f itu domainnya merupakan semua anggota himpunan real. Maka semua nilai yang ada di garis bilangan ini memenuhi domain fungsi f tersebut. Kemudian jikalau pada domain fungsi g itu kan nilai x-nya tidak sama dengan 1, berarti nilai x sama dengan 1 itu bukan merupakan jawabannya, sehingga ditandai dengan tanda bulat yang berisi lingkaran kosong. Maka domain perkalian dari fungsi f dan fungsi g sama dengan x, di mana x tidak sama dengan 1, dengan x-nya merupakan elemen anggota himpunan bilangan real. Contoh yang terakhir yaitu domain hasil pembagian. Diketahui fx sama dengan 2x ditambah 1 dan gx sama dengan x negatif 1. Tentukan domain hasil pembagian dari fungsi f dan g tersebut. Kita cari terlebih dahulu domain fungsi f dan fungsi g-nya. Karena fungsi f dan fungsi g ini merupakan bentuk linier, maka nilai x berapapun itu tidak jadi masalah, adalah benar. Sehingga domain fungsi f sama dengan x, di mana x merupakan elemen anggota himpunan bilangan real. Begitu pula dengan domain fungsi g, yaitu nilai x-nya merupakan x anggota elemen bilangan real. Kemudian kita perhatikan kalau untuk domain hasil pembagian ini ada syarat tambahan, yaitu nilai gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena nilai gx ini kan sama dengan x negatif 1, maka x negatif 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga x tidak boleh sama dengan 1. Karena domain hasil pembagian ini didapatkan dari irisan domain fungsi f, domain fungsi g, dan syarat tambahan gx tidak sama dengan 0 tadi, maka jika kita menggunakan bantuan garis bilangan, itu semua nilai yang ada pada garis bilangan itu memenuhi domain fungsi f dan domain fungsi g. Kemudian untuk tambahan syaratnya x tidak sama dengan 1, maka nilai x yang sama dengan 1 itu bukan merupakan jawabannya. Sehingga domain pembagian dari fungsi f dan g untuk fungsi-fungsi tersebut yaitu x, di mana x tidak sama dengan 1, dengan x-nya merupakan elemen anggota himpunan bilangan real. Bagaimana? Mudah bukan materi operasi aljabar pada fungsi? Coba kita ingat kembali, tadi di awal kita sudah disajikan sebuah ilustrasi. Kita cari tahu yuk penyelesaiannya. Mari kita simak penyelesaian dari ilustrasi yang ada di awal video tadi. Jadi bentuk fungsinya itu kita misalkan dulu sebagai fx, yaitu untuk fungsi biaya pemotretan, dan gx untuk fungsi biaya editing, di mana x-nya adalah banyak gambar yang dihasilkan. Maka biaya pemotretan itu sama dengan fx sama dengan 50.000 x ditambah 15.000. Kemudian untuk biaya editingnya yaitu gx sama dengan 20.000 x ditambah 10.000. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan Citra untuk menghasilkan 10 foto dengan kualitas yang bagus, kita bisa operasikan fungsi f dan g sebagai operasi penjumlahan. Jadi fx ditambah gx sama dengan 70.000 x ditambah 25.000. Maka karena x sama dengan 10, maka kita substitusikan nilai x-nya ke bentuk fungsi operasi penjumlahan. Sehingga 70.000 dikalikan 10 ditambah 25.000 sama dengan 725.000. Jadi, biaya yang dikeluarkan Citra untuk menghasilkan 10 foto dengan kualitas yang bagus adalah Rp725.000. Agar kalian semakin paham mengenai materi operasi aljabar pada fungsi, simak latihan soal dan penyelesaiannya berikut ini. Soal pertama, diberikan fungsi fx sama dengan x ditambah 4 dan gx sama dengan x kuadrat negatif 16. Tentukan rumus fungsi berikut dan tentukan domain hasilnya. A. F ditambah gx. B. F negatif gx. C.
F dikali GX, dan D F dibagi GX. Penyelesaiannya, kita cari domain fungsi F dan G terlebih dahulu. Domain fungsi F, karena fungsi F merupakan fungsi linear, maka domain fungsi F sama dengan X, di mana X elemen anggota himpunan bilangan real. Sedangkan untuk domain fungsi GX merupakan fungsi kuadrat, maka domain fungsi G itu sama, yaitu X, di mana X merupakan elemen anggota himpunan bilangan real. Selanjutnya, jika semua domain fungsinya sudah kita dapatkan, kita dapat mulai operasikan. Kita mulai dari F ditambah GX sama dengan Fx ditambah GX, di mana Fx-nya tadi adalah X ditambah 4, ditambah GX-nya tadi adalah X kuadrat negatif 16, menjadi X kuadrat ditambah X negatif 12. Maka domain hasil F ditambah GX adalah irisan dari domain F dan domain G. Karena domain F dan domain G adalah sama-sama X elemen anggota himpunan bilangan real, maka domain hasil F ditambah G itu adalah X, di mana X adalah elemen anggota himpunan bilangan real. Selanjutnya untuk yang B, F negatif GX sama dengan Fx negatif GX sama dengan X ditambah 4 negatif. Jangan lupa kalau negatif ini dikurung untuk menghindari kesalahan. Dikurangi X kuadrat negatif 16 menjadi negatif X kuadrat ditambah X ditambah 20. Maka domain hasil F negatif GX adalah irisan dari domain fungsi F dan domain fungsi G, di mana domain fungsi F dan domain fungsi G ini kan sama-sama X-nya merupakan anggota elemen himpunan bilangan real. Maka domain hasil F negatif GX-nya itu sama dengan X, di mana X merupakan elemen anggota himpunan bilangan real. Kemudian yang C, F dikali G, X sama dengan Fx dikali Gx, di mana Fx-nya tadi adalah X ditambah 4, dikali Gx-nya adalah X kuadrat negatif 16, menjadi X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat negatif 16X negatif 64. Maka domain hasil F dikali Gx adalah irisan dari domain F dengan domain fungsi G sama dengan X, di mana X merupakan elemen anggota himpunan bilangan real. Selanjutnya untuk yang D, F dibagi G, X sama dengan Fx dibagi Gx sama dengan X ditambah 4 dibagi X kuadrat negatif 16. Nah, di sini kita bisa faktorkan X kuadrat negatif 16 menjadi X ditambah 4 dikalikan dengan X negatif 4. Karena di pembilang dan penyebut terdapat nilai yang sama, yaitu X ditambah 4, maka dapat kita eliminasi antara pembilang dan penyebutnya, sehingga menjadi 1 per X negatif 4. Maka domain hasil F dibagi G, X adalah domain fungsi F, irisan domain fungsi G, irisan Gx tidak sama dengan 0. Karena fungsi F dan fungsi G memiliki domain yang sama, yaitu X-nya elemen anggota himpunan bilangan real, maka kita tinggal mencari Gx tidak sama dengan 0, di mana Gx tadi merupakan fungsi X kuadrat negatif 16. Maka dapat kita faktorkan X tambah 4, X negatif 4 tidak sama dengan 0, menghasilkan X tidak sama dengan negatif 4 dan X tidak sama dengan 4. Maka domain dari pembagian fungsi F dan fungsi G sama dengan X, di mana X tidak sama dengan negatif 4, X tidak sama dengan 4, dan X merupakan elemen anggota himpunan bilangan real. Latihan soal yang kedua, Pak Aldi memiliki perusahaan rental mobil dengan harga sewa setiap unitnya sebesar Rp750.000 dalam satu hari, ditambah biaya administrasi sebesar Rp50.000. Setelah mobil yang disewa telah kembali, Pak Aldi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000 untuk setiap satu perawatan, ditambah biaya pajak sebesar Rp5.000. Berapakah besar keuntungan Pak Aldi? Penyelesaiannya,
kita misalkan terlebih dahulu apa yang harus kita cari. Misalkan kita mau mencari fungsi pendapatan, fungsi pengeluaran, dan fungsi keuntungan. Kita misalkan fungsi fx sebagai fungsi pendapatan, dan fungsi gx sebagai fungsi pengeluaran, dan hx sebagai fungsi keuntungan. Maka fungsi pendapatan adalah biaya yang diterima Pak Aldi untuk setiap satu unit mobil yang tersewa dalam hitungan hari ditambah biaya administrasi, yaitu fx sama dengan 750.000 x ditambah 50.000, di mana x adalah jumlah hari. Kemudian untuk fungsi pengeluaran adalah biaya yang wajib dikeluarkan Pak Aldi setelah setiap unit mobilnya telah dikembalikan oleh pihak penyewa untuk dilakukan perawatan ditambah biaya pajak perawatan, yaitu GX sama dengan 50.000 X ditambah 5.000, di mana X-nya adalah banyak jenis perawatan yang diperlukan atau dilakukan. Kemudian untuk mencari fungsi keuntungan, kita tinggal mengurangkan biaya pengeluaran dari biaya pendapatan, yaitu sebesar HX sama dengan FX dikurangi GX. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan materinya? Tadi kita sudah membahas mengenai operasi fungsi, sifat-sifat fungsi, dan domain hasil operasi aljabar pada fungsi. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Sekian, bye-bye.